Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Devi Agustia. Pada materi kali ini, kita masih membahas seputar teks anekdot. Tetapi yang kita bahas di sini adalah menganalisis struktur teks anekdot. Ya. Struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang membedakan dengan teks lainnya. Teks anekdot memiliki struktur abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Ada 5 struktur teks anekdot. Pada struktur teks anekdot setidaknya ada 5 hal yang bisa kita analisis. Yang pertama, abstrak. Abstrak biasa disebut sebagai pendahuluan atau bagian dari pembuka. Kedua, orientasi. Awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir atau mulai dibuka. 3. Krisis bisa disebut sebagai puncak cerita. Di dalam krisis berisi konflik atau masalah yang terjadi kepada tokoh. Keempat, reaksi. Nah, reaksi merupakan hal yang dilakukan tokoh atau karakter setelah mengalami krisis atau masalah. Kelima, koda. Koda merupakan bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Jadi, dalam sebuah teks anekdot yang baik, wajib memiliki 5 struktur teks anekdot. Nah, sekarang kita akan berlatih bagaimana cara menganalisis struktur teks anekdot. Analisis struktur teks anekdot. Perhatikan teks berikut. Pada teks ini sudah terdapat analisis strukturnya, mulai dari abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, abstraksi. Tadi sudah dijelaskan, yang namanya abstraksi adalah pendahuluan atau bagian pembuka dari suatu teks. Di sini dibuka dengan sebuah kisah. Di tengah senja, seorang pejabat korup memancing di sungai. Saking asiknya memancing, si pejabat tidak sadar air sungainya meluap. Banjir. Oke. Kemudian, dilanjutkan dengan struktur teks yang kedua, yaitu orientasi. Orientasi adalah awal pendahuluan dari suatu teks atau bagian pembuka. Di sini dibuka dengan cerita si pejabat hanyut. Di sini ceritanya ini awal suatu kejadiannya dibuka dengan si pejabat hanyut dan tidak sadarkan diri. Begitu bangun, dia sudah berada di rumah warga. Betapa beruntungnya dia karena ada orang yang menyelamatkannya. Merasa hutang budi, si pejabat ingin berterima kasih kepada warga yang telah menolongnya. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu krisis. Pada bagian krisis, di sini berisi tentang masalah yang dihadapi oleh karakter atau tokohnya. Di sini krisisnya, masalah yang dihadapinya di sini tentang kamu tahu tidak siapa saya? Tanya pejabat laki-laki di sana. Tidak, tetapi wajah bapak sepertinya tidak asing. Si laki-laki berusaha mengingat, memangnya bapak siapa? Aku ini pejabat negara. Si laki-laki akhirnya ingat, orang ini pernah ia tonton di salah satu acara televisi. Nah, di sini mulai muncul masalah ya. Mulai muncul masalah atau terdapat sebuah krisis. Kemudian setelah krisis, unsur yang ketiga yaitu reaksi. Reaksi merupakan langkah atau respon yang dilakukan oleh tokoh atau karakter terhadap masalah yang ada. Karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Katakan saja keinginanmu. Benar, Pak Pejabat. Si pejabat mengangguk. Ya, pasti akan kupenuhi. Nah, setelah adanya reaksi, kemudian di bagian akhir ada koda, yaitu penutup dari sebuah teks yang berisi amanat. Kalau begitu, tolong Bapak jangan bilang siapapun bahwa saya
yang menolong Bapak. Nah, lucu bukan? Kita cermat yang paling akhir ini dari Koda. Lucu sekali kalau kita melihat teks ini. Sekarang kemarin kita bahas struktur satu persatu. Kita mulai membahas dari krisis ya. Krisis terjadi antara perdebatan antara warga dengan pejabat. Si pejabat dengan sombongnya memamerkan status dirinya. Di sisi lain, warga tidak tahu soal itu. Dia sebenarnya nggak tahu warga itu kalau dia itu adalah pejabat. Tapi pejabatnya memaksakan diri dan sombong memamerkan statusnya. Padahal kita tahu bahwa niat si warga ini benar-benar tulus hanya untuk menolong orang. Tanpa memandang siapa yang ditolong itu. Nah, setelah masalah tadi, kemudian ada bagian reaksi saat pejabat memberikan respon terhadap masalah itu, yaitu ketika akhirnya dia bilang, karena sudah menolongku, kamu boleh minta apa saja. Si pejabat memberikan penawaran atas utang budi karena telah diselamatkan oleh warga. Itu adalah bagian reaksinya. Sementara pada bagian koda atau bagian akhir, saat warga justru meminta agar tidak menyebarkan bahwa ia adalah orang yang menyelamatkan pejabat tersebut, pada bagian ini terdapat amanat atau kritik bahwa kita tidak boleh menolong orang lain itu dengan mengharapkan imbalan. Artinya kita harus menolong orang tanpa pamrih, tidak memandang status sosial atau ekonomi atau jabatan dari orang tersebut. Pada bagian ini juga dikagetkan oleh pernyataan yang berkebalikan dari logika biasa. Biasanya, kalau orang dimintai tolong dan kita diberikan kesempatan untuk minta apapun, pasti kita banyak mengajukan permintaan. Misalnya, uang, mobil, atau hal yang berharga yang kita inginkan. Tapi warga dalam cerita ini kebalikannya, dia justru hanya minta namanya tidak disebarkan. Lucu bukan? Nah, gimana? Sekarang sudah mulai paham kan bagaimana cara menganalisis struktur teks anekdot? Semoga apa yang Mam sampaikan pada pertemuan kali ini bisa kalian pahami dengan baik dan bisa bermanfaat dan juga kalian paham tentang analisis struktur teks anekdot. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.